Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjutkan kembali ya untuk materi ke-15 ya. Ya, Pak. Nah, materi ke-15 kita pembahasannya tentang kode etik profesi keinsinyuran ya. Kode etik profesi keinsinyuran. Nah, di mana ya materi ini berisi tentang untuk pemahaman mahasiswa ya tentang moral, etik, dan etika yang berkaitan dengan keinsinyuran. Kenapa keinsinyuran? Karena nantinya pada lulusan sarjana teknik, tentunya teknik elektro ya, jadi dunia keinsinyuran setelah pasca pendidikan di perguruan tinggi. Di mana di Indonesia, lembaga atau organisasi terkait keinsinyuran ada Persatuan Insinyur Indonesia atau disingkat dengan PII, di mana sekarang 2019 sudah ada Undang-Undang Keinsinyuran ya, tahun 2019. Nah, di mana ada kode etik ya, perihal insinyur, itu tercantum terdapat pada Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Nah, di sini agar mahasiswa dapat bisa menguraikan dan mengaitkan pengalaman keinsinyuran dengan Catur Karsa dan Sabta Dharma. Kemudian apa itu aja Catur Karsa? Catur Karsa merupakan 4 prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang insinyur. Pertama, senantiasa mengutamakan keluhuran budi. Kedua, senantiasa menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Ketiga, senantiasa bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Keempat, senantiasa meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Nah, di mana Catur Karsa tentunya yang terkait dengan mata kuliah ini adalah yang nomor 1 ya, mengutamakan keluhuran budi. Nah, jadi dengan harapan ya mahasiswa dalam pengalaman pribadi maupun dalam praktek keinsinyuran ya, tentunya keluhuran budi ini sangat penting ya. Kemudian 7 tuntunan sikap dan perilaku insinyur yang ada di Indonesia, namanya Sabta Dharma. Pertama, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ketiga, menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab. Kelima, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Keenam, memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Ketujuh, mengembangkan kemampuan profesionalnya. Nah, jadi dalam menjalankan kode etik profesi keinsinyuran, kita harus taat ya terhadap peraturan Catur Karsa Sabta Dharma seorang insinyur yang ada di Indonesia ya. Itu juga berdasarkan Undang-Undang Keinsinyuran tahun 2014 ya. Di mana penjelasan dari Catur Karsa Sabta Dharma itu, Catur Karsa tadi mengutamakan keluhuran budi yang pertama. Di sini tentunya kita harus benar-benar berlaku mencerminkan perilaku yang jujur, terbuka, dan tulus ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita dapat menggunakan peningkatan kapasitas ya sumber daya manusia kita untuk dapat mengoptimalkan manfaat serta menjadi nilai tambah ya bagi sumber daya yang ada ya. Kemudian ketiga, penjelasannya bekerja secara sungguh-sungguh ya. Tentunya bagaimana kita bekerja untuk mengutamakan kepentingan
dan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara, ya. Keempat, penjelasannya bagaimana kita dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing profesional kita. Tentunya kita harus melakukan update atau pemuktahiran kompetensi dan keilmuan kita, ya. Sedangkan penjelasan dari Sabta Dharma yang pertama, mengutamakan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ya. Tentunya di sini kita harus senantiasa taat, profesional, patuh terhadap ketentuan serta prosedur keselamatan kesehatan kerja, ya. Tentunya ada standarisasinya, ya. Kemudian yang kedua itu bekerja sesuai dengan kompetensinya. Jadi di sini harapannya pekerjaan keinsinyuran itu harus sesuai dengan kompetensi pribadi kita dan kompetensi tim kerja, ya. Ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kita bagaimana dalam menyampaikan pendapat, kemudian saran secara profesional, tentunya itu harus dapat kita pertanggungjawabkan. Keempat, menghindari pertentangan kepentingan dan tanggung jawab tugas. Nah, di sini bagaimana kita harus tetap konsekuen terkait dengan perbuatan sehingga dapat kita pertanggungjawabkan, ya. Kelima, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Nah, di sini bagaimana kita dapat menjamin kehandalan serta keunggulan kita, ya, kompetensi kita, kemampuan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan, ya. Serta dapat kita juga meningkatkan integritas kita, ya. Keenam, memegang teguh kehormatan dan martabat profesi. Nah, di sini kita bagaimana, ya, mengutamakan kepentingan bersama dan masyarakat yang dapat kita bersendikan dengan integritas profesi yang mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan. Ketujuh, ya, mengembangkan kemampuan profesional. Nah, di sini kita bagaimana kemampuan kita harus ditingkatkan, pengalaman profesional kita juga dalam berbagai kegiatan, misalnya forum di tingkat lokal, nasional, regional, serta internasional, tentunya dengan lintas disiplin ilmu, multidisiplin, lintas profesi, dan bidang usaha. Nah, demikianlah, ya, terkait tentang kode etik profesi keinsinyuran. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan, atau sudah paham semua? Siap, sudah Pak. Siap Pak, paham Pak. Oke, baik ya. Selanjutnya silahkan yang videonya diaktifkan sambil saya ambil perekaman absensi kita. Pertemuan terakhir kita UTS, ya. Nah, untuk UTS nanti kita masih menunggu jadwal UTS, ya. Nah, untuk nanti materi-materinya yang dari video YouTube juga bisa dilihat, tapi nanti juga saya kirim bentuk PDF-nya ke grup WA, ya. Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak. Oke, baik nih. Terima kasih semua atas waktunya. Selamat sore, selamat malam, selamat bermalam minggu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.